Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftailun Izmi dengan NIM 24650066 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan atau AI, dan juga saya akan menjelaskan 3 contoh studi kasus yang menggunakan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI menerapkan berbagai teknik pemecahan masalah untuk membantu komputer berpikir lebih cerdas dan otomatis. Dan teknik-teknik ini digunakan untuk mengenali pola, menganalisis data, serta membuat keputusan berdasarkan informasi yang dipelajari. Contohnya, AI dapat membaca tulisan tangan dan mengubahnya menjadi teks digital. Kemudian mendeteksi aktivitas jaringan yang tidak wajar sebagai tanda ancaman cyber, serta memprediksi pergerakan harga saham dari data historis. Dengan kemampuan ini, AI mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan di berbagai bidang. Kemudian, 3 contoh studi kasus dalam AI atau kecerdasan buatan. Nah, yang pertama ada pengenalan tulisan tangan. Jadi, pada studi kasus ini, AI digunakan untuk mengubah tulisan tangan manusia menjadi teks digital. Prosesnya adalah AI mengambil gambar tulisan, kemudian melakukan pengolahan citra untuk membersihkan gambar dan mengenali bentuk huruf selanjutnya. AI menggunakan teknik pattern recognition atau pengenalan pola untuk menebak huruf apa yang sedang ditulis. Dan contoh aplikasi yang bisa kita temui adalah Google Handwriting Input atau aplikasi scanner seperti aplikasi CamScanner. Nah, jadi misalnya ini kita menulis angka 5 di layar. Nah, di situ AI akan otomatis langsung mengenali bentuknya dan mengubahnya menjadi teks. Nah, kemudian yang kedua adalah deteksi anomali pada jaringan komputer. Nah, pada studi kasus ini banyak digunakan pada bidang keamanan cyber, yang dimana AI bekerja dengan cara mempelajari pola aktivitas jaringan yang tentunya yang normal. Nah, ketika ada aktivitas yang tidak wajar, misalnya tiba-tiba ada pengiriman data yang sangat besar atau percobaan login berkali-kali, maka di situ AI akan mendeteksinya sebagai anomali, dan teknik yang digunakan adalah anomaly detection dengan pembelajaran mesin. Kemudian aplikasi nyata bisa kita lihat pada sistem keamanan jaringan seperti intrusion detection system yang mampu memberi peringatan jika terjadi potensi serangan. Contohnya, jika biasanya satu komputer hanya memiliki 10 MB per jam, tetapi pada komputer itu dia akan mendadak mengirim 500 MB, maka di situ AI akan otomatis langsung memberikan alert. Yang ketiga ada prediksi harga saham. Nah, pada contoh studi kasus ini, yang dimana AI itu digunakan untuk memprediksi apakah harga saham akan naik atau turun. Nah, caranya adalah AI mempelajari data historis seperti harga saham sebelumnya, volume transaksi, dan pola pergerakan pasar. Nah, dengan teknik predictive modeling dan atau pemodelan prediktif, AI dapat memberikan perkiraan apakah saham layak dibeli atau dijual. Nah, contoh aplikasi yang bisa kita lihat itu terdapat pada aplikasi investasi atau platform trading yang memberikan sinyal analisis pasar. Misalnya di situ jika volume transaksi meningkat, maka AI akan otomatis bisa memprediksi bahwa harga saham kemungkinan juga akan naik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi
berdasarkan dari contoh 3 studi kasus tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan AI mampu menyelesaikan berbagai masalah melalui teknik pengolahan pola, deteksi anomali, dan pemodelan prediktif. Dan ketiga, studi kasus pengenalan tulisan tangan, deteksi Dan ketiga, studi kasus ini dia menunjukkan bahwa AI dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan, di mana dengan penerapan yang tepat, AI memberikan manfaat besar bagi digitalisasi, keamanan, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang tentunya. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai penerapan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan AI serta 3 contoh studi kasus yang menggunakan pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan atau AI intelligence. Saya akhiri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.